Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan anak ungkit dan ulangi kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, ya, yang mana berisikan tentang akhlak Islamiyah dan bagaimana kita, ya, sebagai seorang muslim yang hakiki meneladani, ya, meniru akhlak Rasulullah SAW sebagai akhlak Islamiyah bagi kaum muslimin, ya. Maka dari itu, ya, kita lanjut pembahasan kita di bab 468, ya, tidak memberi salam kepada orang yang fasik. Dalam Islam, ya, para jamaah sekalian, takaran fasik itu berbeda-beda tergantung amal, eh, perbuatan dosanya. Ya. Beberapa ulama mengelompokkan bahwa ketika seseorang muslim masuk ke dalam ranah sudah masuk ke taraf fasik, fasik, ya, itu beberapa ulama menciri-cirikan dengan seringnya berbuat dosa besar atau dosa besar yang sudah menjadi rutinitas, ya, seperti dia ahlul kadzab, ya, seperti Musailam al kadzab, ya, sebagai digelari sebagai tukang berbohong atau pendusta yang terus menerus berbuat amalan dosa besar, ya. Nah, kemudian ada Abu Jahal, ya, yang sering membuat fitnah, ya. Nah, dan seterusnya, ya, ketika ada suatu amal dosa besar yang konsisten ia lakukan, maka para ulama bersepakat bahwa itu adalah orang fasik, ya, berbeda dengan uh, golongan yang lain, ya, seperti Khawarij, Mu'tazilah, ya, bahkan mereka tuh uh, menganggap orang yang melalai dalam sholat aja sudah termasuk fasik, ya, atau melambatkan sholat aja bagi mereka fasik, ya. Bagaimana dengan dosa besar bagi Khawarij, Mu'tazilah, ya, bagi mereka sudah kafir, ya. Nah, jadi dalam Islam dosa-dosa besar bagi kaum Khawarij dan juga Mu'tazilah sudah kharijul minal millah, keluar dalam agama, ya. Nah, berbeda dengan, ya, akidah yang hakiki, akidah yang sebetulnya, ya. Nah, dosa besar, ya, tentu pelakunya bisa menjadi fasik, ya. Namun, ya, antara dia di akhirat nanti, ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya. Nah, maka kita masuk ke bagaimana memberi salam kepada orang yang fasik, ya. Nah, di hadis 1017 dari Abdullah bin Amr bin As, ya, ia berkata, ya, janganlah memberi salam kepada peminum-peminum keras. Nah, salah satu perbuatan fasik, ya, orang yang sering minum minuman keras, ya, bukan sekali dua kali, ya, menjadi rutinitas. Nah, maka tidak wajib kita memberi salam kepada mereka, ya. Nah, tidak perlu kita memberi salam. Kenapa? Ya, tentu kita sudah bahas, ya, di pertemuan sebelumnya. Salam itu mengandung doa yang mana berisikan keselamatan, ya, dan juga ingin memberikan keberkahan kepada saudara-saudara kita, ya. Nah, dan juga rahmatnya kepada kita, ya. Bagaimana orang bisa mendapatkan rahmat, keberkahan, keselamatan kalau dia sendiri terus-menerus berkecimpung dalam kemaksiatan? Ya, maka nggak mungkin, ya. Nah, tidak mungkin dia melakukan hal tersebut atau tidak mendapatkan keselamatan, kerahmatan, dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia sendiri tidak ingin menggapainya, ya. Bagaimana doanya mau dikabulkan, ya. Nah, maka dari itulah, ya, kita tidak memberi salam, tidak wajib memberi salam, atau tidak disyariatkan untuk memberi salam kepada orang-orang yang berlaku atau sering melakukan amalan-amalan kemaksiatan, ya, atau sudah masuk taraf fasik, ya, orang yang fasik, ya. Kemudian kita lanjut, ya, ke hadis 1018 dari Qadada dari Al Hasan, ya, berkata, ya, laisa bainaka wa bainal fasik hurmah, tidak ada di antara engkau, ya, dan di antara orang fasik itu hurmah. Hurmah itu apa? Kehormatan, ya. Nah, maksudnya apa? Kita tidak harus melakukan kehormatan lebih kepada mereka, ya. Tidak harus menghargai lebih kepada orang-orang fasik, ya. Apalagi dalam memberi salam, ya. Kalau kita misalkan ingin mendoakan hidayah, tafadhol, nggak masalah. Ya, tapi kalau kita ingin memberi doa-doa yang lain, ya,
yang sepatutnya doa itu dilantunkan kepada sesama muslim, ya namun tidak akan terkabul kepada orang fasik karena dia sendiri tidak ingin merubahnya, ya. Seperti dalam ya hadis yang lain, ya, ya ma yughayyiru bi nafsi hatta yughayyiru ma yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru bi nafsi, ya tidak akan berubah suatu kaum sampai orang-orang atau rakyat pada kaum tersebut ingin merubah, ya. Jadi percuma kita mau doain sebanyak apapun kalau kaumnya sendiri, ya, masyarakat pada kaum tersebut tidak ingin berubah, ya tidak akan berubah. Itu perkataan Allah ya dalam hadis kutsinya. Kemudian kita lanjut ke hadis 1019, ya, dari Ali bin Abdullah, ya. Dia berkata, janganlah memberi salam kepada orang yang memainkannya, ya. Nah, karena itu ada sebagian dari judi, ya. Nah, jadi orang-orang penjudi, orang-orang peminum keras dan lain-lain yang termasuk dalam dosa-dosa besar yang mana dikelompokkan oleh para ulama, maka itu tidak disyariatkan kepada kita untuk memberi salam, ya. Kita lanjut para jemaah sekalian, ya. Ke bab 469, tidak memberi salam kepada lelaki, ya, yang berparfum perempuan dan pelaku pemaksiat, ya. Nah, apa yang dimaksud di sini, ya? Nah, tentu kita telah mengetahui ya para jemaah sekalian, lelaki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai lelaki, ya, itu salah satu perbuatan yang haram dalam Islam, ya. Laknatullah, ya. Nah, jadi laknat Allah kepada orang yang menyerupai lelaki dan lelaki menyerupai perempuan, ya. Kalau sudah masuk laknat para jemaah sekalian, berarti hukumnya haram. Itu mutlak. Kalau Allah melaknat sesuatu perbuatan, itu hukumnya haram, ya. Nah, maka ya, seperti dalam hadis 1020 ya dari Ali bin Abi Thalib, ia menuturkan, ya, suatu ketika Rasulullah SAW melintas di depan suatu kaum yang mana di antara mereka ada seorang laki yang menggunakan parfum perempuan, ya. Beliau lalu memandang ke arahnya, ya, seraya memberi salam kepada mereka, ya. Tetapi beliau berpaling, ya, berpaling pandangan dari seorang laki tersebut. Orang itu lalu bertanya, mengapa engkau berpaling dari itu? Ya. Nah, beliau menjawab, ada bara api di antara kedua mata. Ya. Nah, artinya apa? Ya. Engkau ya melakukan suatu kemaksiatan yang mana itu dekat kepada ya api neraka. Seperti dalam hadis yang lain, ya, orang ini melakukan perbuatan ya menyerupai perempuan, tidak baik, ya. Dalam mewangian, berpakaian, berperilaku, ya. Kita harus menghindari lawan jenis, ya. Bila lelaki ya berpakaian seperti laki, ya. Nah, bila perempuan ya berpakaianlah selayaknya bagaimana dalam syariat Islam mengatur berpakaian dalam wanita, ya, kaum Hawa. Nah, dan seterusnya. Mungkin kita lanjut, ya. Nah, hadis 1020, ya. Ada seorang laki menemui Rasulullah SAW, sementara di tangan laki itu terdapat cincin dari emas. Nah, ini sudah kita ketahui ya para jamaah sekalian, hukum seorang lelaki yang memakai perhiasan dari emas. Ya, dia lalu berpaling dari, mencuekkan. Ketika laki tersebut melihat ketidaksukaan beliau, ya, ketidakridoan beliau, maka pergilah ia lalu mencampakkan cincinnya. Nah, dan mengambil cincin yang terbuat dari besi, ya, lalu menggunakannya. Dan menemui Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, ini lebih buruk, ini adalah perhiasan penduduk neraka. Ya. Lalu orang itu pulang dan membuang lalu menggunakan cincin dari perak. Ya. Maka setelah itu Rasulullah SAW diam. Jadi di sini ya para jamaah sekalian, ya, makanya beberapa ulama itu memperbolehkan seorang lelaki itu memakai cincin dari perak, ya, atau perhiasan dari perak. Ya, wallahu alam, ya ini pendapat yang Ana ambil juga, ya, bahwa kalau lelaki itu yang diharamkan mutlak itu emas, ya, emas itu haramnya mutlak, ya, nggak boleh dipakai untuk perhiasan, ya, dalam rumah pun kita dimakruhkan, ya. Ada beberapa ulama yang mengharamkan juga seperti Imam Malik mengharamkan perhiasan rumah, ya, dari emas, ya, seperti tirai, ya, dengan kasur atau yang lain-lain, ya, apalagi bejana, ya, bejana atau kita tempat makan itu, makan dan minum itu nggak boleh dari emas, ya, haram mutlak, ya. Maka di sini, ya, perbuatan yang didiamkan Rasulullah SAW itu, uh,
diperbolehkan ya, seperti para sahabat ketika memakan doba ya, atau apa kadal gurun, boleh hukumnya ya, namun Rasulullah SAW ya mendiamkan ya, karena itu tidak haram, boleh mubah ya. Kita lanjut para jamaah sekalian ya. Di hadis 1022 dari Abu Sa'id ya. Ia berkata ya, seorang laki dari Bahrain datang menemui Rasulullah SAW lalu memberi salam kepada beliau. Ya. Beliau tidak menjawabnya. Ya. Di tangan orang tersebut ada emas dan jubahnya terbuat dari sutra. Nah, ini yang kedua ya. Pakaian yang diharamkan bagi lelaki sutra. Ya. Sehingga orang itu lalu pergi dalam keadaan sedih. Ya. Dia mengeluh kepada istrinya, lalu istrinya berkata, mungkin Rasulullah SAW tidak suka kepada jubahmu, ya, dan juga cincin. Ya, buanglah keduanya dan kembali lagi kepada Rasulullah. Nah, lalu dia melakukan perintah atau saran dari istrinya, ya. Rasulullah SAW lalu menjawab salamnya. Nah, dia lalu berkata, ya, mengapa ketika aku tadi datang menemui pertama kali, engkau tidak menjawab salamku, ya. Rasulullah SAW menjawab, ya, tadi di tanganmu ada bara api dari neraka. Dia lalu berkata, nah, yang aku bawa tidaklah lebih baik daripada batu panas, ya, melainkan itu adalah cincin kesenangan duniawi. Ya. Nah, jadi aku harus menggunakan cincin apa ya Rasulullah SAW? Ya. Belum jawab cincin perak atau kuningan atau dari besi. Ya. Nah, inilah yang dilarang dalam Islam ya, berlebihan dalam menghias ya. Tidak masalah menghias dalam Islam itu bagus, seperti sahabat Utsman bin Affan ya. Sering berhias, pakaiannya pun pakaian yang bagus ya, pakaian-pakaian orang-orang Persia. Namun Rasulullah SAW tentu membatasi yang mana para sahabat menuruti syariat tersebut ya. Nah, sahabat Utsman ya, sahabat-sahabat yang lain yang terkenal dengan hartanya ya. Mereka tahu batasan-batasan dalam berhias ya. Nah, seperti emas ya, sutra tentu mereka jauh ya. Nah, maka di dalam hadis ini ya, syarah hadis ini tidak boleh ya mengucapkan salam kepada pelaku pemaksiat atau orang-orang fasik juga masuk gitu. Nah, itu ditegaskan lagi di hadis ini pengharuman emas bagi laki-laki dan juga sutra ya. Nah, dan ya hadis-hadis apa syariat-syariat lain ketika boleh memakai cincin perak, emas apa afan emas besi ya kuningan ya dan lain-lain tidak masalah ya. Namun jangan sampai memakai emas dan juga sutra ya. Dan di hadis ini dijelaskan ya tidak boleh memakai parfum-parfum atau yang menyerupai perempuan dalam hal apapun ya, berpakaian, parfum, perilaku dan lain-lain. Nah, kita lanjut para jamaah sekalian di bab 470 memberi salam kepada Amirul Mukminin atau kepada pemimpin ya. Dari Umar bin Abdul Aziz ya, bertanya kepada Abu Bakar bin Sulaim ya, ia bertanya ya, mengapa Abu Bakar menulis dari ya, nah, dari Abu Bakar ya, khalifah pengganti Rasulullah, penerus atau pengganti ya. Lalu Umar menulis ya, Umar pengganti Abu Bakar. Ya. Siapakah orang yang pertama nulis Amirul Mukminin? Pemimpin orang-orang yang beriman ya. Maka Abu Bakar bin Sulaim menjawab, ya, bin Sulaiman menjawab ya, nenekku Asyafa menceritakan kepadaku ya, dia adalah salah satu wanita yang pertama kali hijrah ya, bahwa ketika ia bercerita ketika Umar bin Khattab ya, ketika masuk pasar ya, dia selalu menemuinya ya. Jadi Umar seakan-akan sering patroli lah ya. Kita kenal ya bahwa sahabat Umar itu orang yang sangat tegas bahkan kepada dirinya sendiri ya, bertanggung jawab. Kemudian neneknya berkata ya, Umar bin Khattab menulis kepada pejabat-pejabat di Kufah ya, di Basrah ya, kirimkanlah kepadaku dua orang yang tangguh dan mulia agar aku dapat bertanya kepada mereka tentang Irak ya, dan juga penduduk ya, atau kalau sekarang Syam ya. Ini terjemahnya ya nggak kurang apa tepat sebetulnya itu Syam. Lalu pejabat Irak ya Syam ya mengirim kepadanya Labib bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim. Ya. Dulu pemimpin Syam itu zaman Abu Bakar itu ya itu Abu Ubaidah al-Jarrah ya yang mana meninggal tahun 15 Hijriah. Lalu keduanya ya tiba di Madinah dan menghentikan tunggangannya ya. Nah,
Lalu keduanya masuk masjid dan menjumpai Amr bin As ya. Ya, keduanya lalu berkata kepadanya ya, wahai Amr, ya, mintakanlah izin untuk kami kepada Umar. Ya. Lalu ya Amr ya berdiri lalu masuk menemui Umar. Saya berkata, Assalamualaikum ya, ya Amirul Mukminin. Ya. Umar berkata kepadanya, ya, ada apa dengan sebutan ini wahai Amr? Ya, engkau harus keluar karena ucapanmu itu. Ya. Nah, Amr menjawab benar, ya telah datang Lubaid bin Rabi'ah dan juga Adi bin Hatim. Ya, keduanya berkata kepadaku, mintalah izin kepada Amirul Mukminin. Ya. Nah, lalu Umar berkata, ya kalian berdua demi Allah sungguh telah memberi nama yang tepat. Ya, dia adalah pemimpin, ya, dan kami adalah orang-orang yang beriman. Maka sebutan tersebut mulai berlaku sejak saat itu. Ya. Nah, wallahu alam, apakah Amirul Mukminin ya disebutkan ya pada zaman Umar bin Khattab ya atau apa namanya sebutan Amirul Mukminin itu lebih terkenal pada zaman Umar bin Khattab atau sudah dimulai pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ya. Walau alam kalau dari Sirah Nabawiyah ya, pertama kali ya Amirul Mukminin itu ya ditunjuk atau Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin itu pada zaman Abu Bakar. Nah, maka setelah Abu Bakar ya, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab sebagai estafet pemimpin kaum mukminin yang mana ya terkenal dengan Amirul Mukminin ya. Inilah ya sejarah para sahabat ya, yang mana mereka itu ya, zaman dahulu tidak berpecah belah. Apalagi saat kepemimpinan Umar bin Khattab ya. Tidak banyak fitnah yang terjadi pada zaman tersebut. Ya, berbeda saat zaman Utsman ya. Langsung benar-benar fitnah tersebut ya atau fitnah-fitnah itu ya banyak berdatangan ya. Insya Allah ya. Nah, kedua apa namanya asisten Rasulullah SAW Abu Bakar dan juga Umar ya mempunyai kedudukan yang berbeda ya bahkan berbeda dengan Utsman dan juga Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian kita lanjut pada zaman sekarang di hadis 1024 ya. Nah, ketika ada ya sahabat ya Muawiyah ya datang sedang melaksanakan haji yang pertama ya. Nah, saat itu ia adalah khalifah ya. Nah, lalu Utsman bin Hunayf ya Al-Ansari menemui lalu berkata, Assalamualaikum ya ayyuhal amir ya warahmatullah. Rupanya orang-orang Syam itu tidak menyukai sapaan tersebut. Seraya berkata, ya siapa orang munafik itu ya yang menyingkat sebutan Amirul Mukminin. Utsman lalu berkata ya wahai Amirul Mukminin ya mereka menolakku atas sesuatu yang engkau tidak lebih mengetahui daripada mereka. Ya, demi Allah ya aku telah mengucapkan salam dengan ucapan ya kepada Abu Bakar, Umar dan juga Utsman dengan ucapan tersebut. Ya. Salamnya sama dan mereka tidak protes. Ya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menolaknya. Nah, lalu Muawiyah berkata ya, kepada penduduk Syam ya yang berbicara tadi, ya tenanglah. Sungguhnya apa yang diucapkan orang yang sudah lama mengucapkan hal tersebut ya tidak masalah. Ya. Tetapi penduduk Syam ketika ya, terjadi fitnah di antara mereka ya berkata jangan menyingkat sebutan ya di hadapan kami sebutan khalifah kami ya sebab aku menentang kalian wahai penduduk Madinah ya, kayak menyebut pejabat sebagai sodako dan juga sapaan ya dengan wahai Amir. Jadi para penduduk Syam yang mana setelah perperangan Ali dan juga Muawiyah ya yang mana Muawiyah akhirnya dipindahkan kepada di Syam dan juga Ali ya berkepemimpinan di Kufah ya. Saat itu penduduk Madinah memanggil Ali ya dan juga para gubernur-gubernur kota-kota besar Islam ya dengan wahai Amir ya. Ya Amir ya. Secara bahasa tidak masalah pada zaman sekarang. Wahai Amir ya itu artinya ya wahai pemimpin ya. Tidak masalah ya. Memang penduduk Syam kurang senang dengan hal tersebut ya. Kemudian kita lanjut ke hadis 1025 ya dari Jabir bin Abdullah ia berkata ya, dakhaltu alal Hajjaj ya, aku menemui Hajjaj tetapi aku tidak memberi salam kepadanya ya. Hajjaj bin Yusuf ya, yang telah ketahui Hajjaj bin Yusuf salah satu pemimpin kaum muslimin ya pada tahun
70 sampai 90 Hijriyah. Walau alam mana agak lupa tahunnya. Ya, beliau ada salah satu pemimpin yang sebelum kerajaan Islam muncul ya, kerajaan apa sebelum Habasyah ya, uh, itu muncul ya. Nah, ini salah satu pemimpin yang dicela oleh para ulama. Bahkan beberapa ulama ya berpendapat bahwa Hajjaj bin Yusuf itu bukan muslim lagi ya, karena kemaksiatannya yang begitu besar. Tapi walau alam ya, ala kulli hal ya, wallahu alam ya. Itu segalanya ke atas kehendak Allah. Ya. Mau kita lanjut di hadis 1026 ya dari Tamim bin Azlam ya, ia berkata ya, sungguh aku ingat siapa yang pertama kali memberi salam ya, sapaan ya, dengan Imrah di Kufah ya. Nah, yaitu ketika Al-Mughirah bin Syu'bah ya, keluar dari pintu gerbang Rahbah, lalu datanglah kepadanya seorang laki dari Kindah ya. Nah, maka kira itu Al-Qurrah Abu Qurrah Al-Kindi ya, dan memberi salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi ya, ayyuhal amir ya. Al-Mughirah menjawab ya, Assalamualaikum ya. Rupanya ya Al-Mughirah ya tidak senang dengan salam tersebut ya. Lalu orang itu berkata ya, Assalamualaikum ya Amir ya warahmatullah. Mughirah menjawab ya, Assalamualaikum ya. Aku hanya ya, aku hanyalah bagian dari mereka atau bukan. Nah, maka ya jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ya mengulangi kata-kata Al-Kindi karena tidak suka dengan ucapan salam tersebut ya. Nah, yang berkata, apakah aku termasuk dari bagian kalian ya atau tidak ya, atau dari golongan kaum muslimin ya, seakan-akan berbeda golongan ya, terpecah belah ya. Ini ya, jadi salam-salam khusus Amir ya, nah, itu berbeda ya, yang mana ya sebenarnya tidak masalah, namun ya para sahabat tidak menyukainya, baik itu tujuan untuk mengagungkan atau untuk menyingkat-nyingkat ya, mereka tidak suka ya. Kita lanjut di hadis 1027 ya. Para sahabat pernah menemui Ruwaifi ya. Lalu ia saat itu sedang menjadi seorang gubernur di Antapoli ya. Kalau ada seorang laki datang seraya memberi salam ya. Assalamu alaika ayyuhal amir ya. Ruwaifi lalu menjawab ya, kalau sekiranya engkau memberi salam kepada kami ya, kami akan menjawab salam ya, tapi engkau memberi salam ya kepada maslahah ya al-mukhallad ya. Ia berada di Mesir. Nah, yang mana Maslamah bin Mukhalad ya senang diberi salam tersebut ya. Maka temui dia agar dia menjawab salam ya. Maka Ziyad berkata, jika kami menemuinya ya memberi salam sementara sedang dalam majlis, kami ucapkan assalamu alaikum ya. Ya, ini beberapa sahabat tentu tidak senang ya. Baik untuk mengagungkan atau bagaimana ya, para sahabat ya hanya ingin disalamkan dengan salam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dijelaskan ya, Antapoli ya terletak antara Iskandaria atau Barqah ya. Nah, ketika itu bagian dari wilayah Mesir ya. Lanjut para jamaah sekalian ya. Nah, di bab 471 ya, salam kepada orang yang sedang tidur. Nah, bagaimana dengan orang yang sedang tidur ya? Ada yang salam ya. Nah, maka di hadis 1028 dari Al-Miqdad bin Aswad ya, ia berkata ya, Rasulullah SAW datang di malam hari lalu mengucapkan salam yang tidak membangunkan orang-orang yang sedang tidur ya, dan memperdengarkannya ya orang yang terjaga ya. Jadi tidak masalah ya. Nah, orang yang sedang tidur ya, atau mungkin kita ucapkan salam itu tidak masalah ya. Karena kita ketahui juga ya. Nah, nanti kita akan ketemu hadisnya ya. Karena kita ketika mau jawab salam ya tidak aja manusia yang menjawab ya. Namun ada jin, ada malaikat juga yang menjawab salam kita. Dan kita lanjut ke bab 472 ya. Ucapan hayyakallah. Ya. Ini sering kita dengar juga ya. Nah, apa yang dimaksud dari hayyakallah ya? Nah, kita lihat di hadis 1029 dari Asy-Sya'bi ya, ia berkata ya, Umar ya berkata kepada Adi bin Hatim ya, hayyakallah min
ma'rifah ya. Semoga Allah menghidupkan engkau dengan ma'rifatnya ya. Nah, ma'rifat itu maksudnya apa? Ilmu yang didapatkan ya. Keberkahan ilmu ya. Kemudian yang lain-lainnya ya. Nah, tentang rahmat Allah ya, dalam kita menuntut ilmu ya. Maka hayakallah ini ya seperti doa juga ya. Nah, semoga Allah memberikan salam kepadamu ya, keselamatan, rahmat dan juga ya yang lain-lainnya ya bagi orang yang datang ya selain orang asing ya. Ini boleh kita eh, praktekkan ya, ketika ada orang dekat kita datang atau keluarga kita ya. Nah, Assalamualaikum hayakallah ya. Ayo datanglah ke sini ya. Semoga Allah memberkahimu ya, merahmatimu ya. Nah, ini doa kepada saudara-saudara kita ya. Nah, yang boleh kita jadikan ini budaya ya, kebiasaan ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bab 473 ya, marhaban ya. Ini sering kita dengar ya, marhaban ya. Lagi nanti ya, kita nggak lama lagi akan menemui Ramadan ya. Apa yang dibutuhkan ucapan marhaban ya dalam Islam? Bisa kita lihat di hadis 1030 ya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata ya, nah, Fatimah ya datang menyuruh Rasulullah SAW dengan berjalan seperti jalannya Rasulullah. Ya, lalu beliau menyambut ya seraya berkata marhaban ya. Nah, selamat datang ya. Ya, wahai putriku ya, lalu beliau mempersilahkan duduk di sebelah kanan atau kiri beliau ya. Nah, marhaban itu sebenarnya artinya tempat yang luas ya. Atau apa lapang dada gitu ya. Kita menerimamu dengan lapang dada ya. Jadi kalau kita menyambut orang dengan marhaban ya saudaraku atau marhaban ya temanku ya, itu seakan-akan menganggap orang yang kita sambut itu sebagai saudara dekat kita, orang terdekat kita ya, maka kita sambut dengan marhaban ya, itu menunjukkan kedekatan kita kepada orang tersebut atau kita anggap sebagai keluarga sendiri ya. Nah, karena kedekatan, nah, ini tidak masalah, ini juga boleh kita budayakan ya. Nah, kita lanjut ya, para jamaah sekalian, di hadis 1031 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Ammar pernah meminta izin untuk meniru Rasulullah SAW ya. Nah, beliau pun mengenal suaranya ya. Lalu beliau bersabda, marhaban wa ya, marhaban bitayyib al-mutayyib, wahai orang yang baik dan juga dijadikan kebaikan ya. Jadi orang yang baik ya, atau bisa menyebarkan kebaikan dan diberi kebaikan. Nanti siapa yang memberikan kebaikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, ini ya para jamaah sekalian ya, boleh kita tiru ya kepada orang-orang terdekat kita ya, pada ya kerabat kerabat kita ya. Juga orang-orang yang bisa kita percaya ya. Nah, hayakallah sebagai doa untuk kerahmatan ya, memberi keselamatan kepada orang yang kita temui ya. Marhaban sebagai bentuk kita ya kedekatan kepada orang tersebut ya. Tidak masalah ya, kita budayakan syariat Islam ya. Itu yang patut kita lakukan ya. Jadi jangan hanya budaya-budaya ya Nusantara atau ya budaya-budaya tradisional ya. Namun budaya Islam ya atau syariat Islam kita jadikan budaya, kebiasaan. Yang mana insya Allah ya anak cucu kita juga bisa meniru ya syariat Islam yang mana kita budayakan. Amin ya rabbal alamin. Sampai hadis 1031 para jamaah sekalian ya, ada ingin ditanyakan ya tentang beberapa syariat salam ya, kita masih membahas salam ya sampai nanti hadis 1050-an ya. Kalau sudah cukup ya, kita lanjut ke bab 474 ya. Bagaimana dalam syariat atau adab menjawab salam ya. Nah, kita bisa lihat ya, dari setiap amalan atau syariat Islam tentu ada adab ya. Islam menurunkan segala bentuk amalan. Islam menuntun para Islam menuntun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun hambanya dengan ya akhlak-akhlak yang mulia. Kalau mereka mau dituntun, ya, apalagi dalam beramal soleh. Bagaimana kita ya menjawab salam? Ya, maka kita lihat di hadis 1032 ya dari Abdullah bin Amr, ia berkata ya, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW ya,
di bawah naungan sebatang pohon antara Makkah dan Madinah. Tiba datanglah ada seorang Arab Badui yang ya berperangai ya eh, apa nih ya, kurang ya, kurang baik ya. Orang itu lalu berkata, Assalamualaikum. Maka para sahabat lalu menjawab, Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam. Ya. Nah, ya, nasihat agar menjawab ya alul kitab atau non muslim ya dengan waalaikum. Ya, ini pernah kita bahas ya. Ada yang bertanya bagaimana menjawab atau mengucapkan salam kepada orang yang kafir atau fasik ya. Waalaikum nggak masalah. Ya. Yang mana mengandung maksud untuk menyinggung perasaan kaum muslimin ya. Maka sapaan salam ya mereka dikembalikan kepada mereka. Ya, kalau mereka mengucapkan sebagaimana kita ucapkan waalaikum aja yang artinya dan juga kepadamu ya. Kita kembalikan apa yang dia akan untuk diri dia sendiri. Nah, tapi kalau dia masih sama muslim ya minimal kita jawab waalaikumsalam ya. Atau waalaikumsalam ya. Nah, kita lanjut pada jamaah sekalian. Nah, di hadis 1033 ya dari Abu Jamrah ya, ia berkata ya, aku mendengar ya sahabat Ibnu Abbas ya bila mana diberi salam ia menjawab wa'alaika warahmatullah. Nah, atau ini ya, nah, hendaklah bagi seorang muslim yang menjawab salam dengan lebih baik ya. Nah, ini wa'alaika salam warahmatullah lebih tepatnya ya. Di sini ya, Abdul Abbas menjawab dengan wa'alaika warahmatullah. Ini tidak masalah ya. Nah, yang mana maknanya sama ya. Wa'alaika dan juga kepadamu warahmatullah dan juga rahmat kepada rahmat atasmu ya. Jadi tidak masalah ya. Kemudian kita lihat ya, nah, di hadis yang lain dari Qailah, ia berkata ya, seorang laki mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah ya. Maka Qala ia menjawab ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi kita dianjurkan untuk ya memberi salam minimal sama. Nah, namun inilah contoh dari Rasulullah dan juga para sahabat ya. Maka menjawab dengan lebih. Kalau yang mengucapkan salam Assalamualaikum maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah dan seterusnya. Nah, kita jawab dengan lebih ya. Nah, seperti dalam surat An-Nisa ya, dalam surat An-Nisa ayat 86 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza huyitum bitahiyyatin ya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya. Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau mau diberi salam ya, nah, dengan suatu doa maka balaslah ya salam tersebut atau penghormatan tersebut dengan yang lebih baik ya. Maka jawablah kalian salam dengan salam yang lebih baik atau balas salam itu dengan yang sama rudduha ya. Dengan setara itu minimal ya. Nah, namun kita dianjurkan jawab dengan yang lebih baik lebih afdol ya. Nah, kita lihat di hadis 1035 ya. Nah, dari Abu Dzar ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW ketika beliau selesai dari sholat. Maka aku adalah orang pertama yang menyapa beliau dengan ucapan salam Islam. Lalu beliau menjawab, ya wa'alaika warahmatullah dari ya dari Bani apa engkau? Ya, aku menjawab dari ya Bani Gifar. Ya. Jadi wa'alaika ya warahmatullah itu nggak masalah. Ya. Nah, jika menjawab dengan wa'alaika maka itu cukup. Ya. Artinya apa wa'alaika dan juga engkau seperti hal tersebut. Ya. Nah, seperti engkau doakan kepadaku, maka aku doakan juga kepadamu. Ya, namun kita dianjurkan menjawab lebih ya, para jemaah sekalian. Ya, seperti yang Rasulullah SAW contohkan. Ya. Kita lanjut para jemaah sekalian di hadis 1036 dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah. Ya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, ya, wahai Aisyah, ya, ini panggilan kepada Aisyah, ini Jibril menyampaikan salam kepada. Maka aku menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau melihat apa yang tidak aku lihat. Aisyah maksudnya itu adalah Rasulullah melihat malaikat Jibril namun Aisyah tidak melihatnya. Ya. Inilah yang bagaimana para sahabat ya melantunkan ya, syariat-syariat Islam atau salam-salam ya, sebagai contoh kepada kita juga. Ya. Maka kita bersyukur pada jamaah sekalian ya.
ya wasilah para sahabat kita bisa ya melihat syariat-syariat Islam dengan baik, ya menuntut ilmu ya dengan ilmu-ilmu yang pasti, ya dengan mencontoh perilaku para sahabat, ya bagaimana Rasulullah SAW ya menasihati para sahabat, ya meriwayatkan ya atau uh, memberikan hadis-hadis ya pada para sahabat, ya kita bisa melihat melalui para sahabat tentunya, ya. Maka itulah ya kedudukan para sahabat tentu berbeda ya seperti hadis lain, ya walaupun kita beramal dengan dua gunung Uhud yang dipenuhi dengan emas, ya tidak bisa ya mengimbali atau ya melebihi amalan para sahabat bahkan dengan satu sok kurma, ya. Nah, bahkan dengan hanya satu tadahan yang berisi kurma, ya karena perjuangan mereka, ya niat tulus mereka untuk menuntut ilmu berbeda dengan ya kaum kaum muslimin ya setelah para sahabat. Kita lanjut di hadis 1037, ya. Nah, dari Muawiyah bin Qurrah ya berkata, ya, dari ayahnya ia berkata, wahai anakku, ya apabila seseorang lintas di depanmu lalu mengucapkan assalamualaikum, maka janganlah engkau jangan jawab dengan wa'alaik, ya. Nah, seolah-olah engkau hanya mengkhususkan ya dengan itu, ya. Nah, sungguhnya dia tidak sendirian, ya. Nah, melainkan ucapkanlah waalaikumsalam, ya. Nah, dengan domir jamak atau kata ganti orang yang banyak, ya kalian, itulah jawaban yang lebih disyariatkan, ya. Nah, maka kita kalau dipanggil dalam Islam ya antum, ya dan yang lain itu lebih untuk penghormatan, ya. Nah, kita menghormati orang lain dengan domir jamak atau kata ganti orang yang banyak, ya. Di dalam kosakata atau dalam ilmu kalam, yaitu juga sebagai bentuk penghormatan. Nah, kita memanggil orang dengan bentuk jamak, ya, atau apa namanya eh, ya jamak, ya banyak orang itu kalian, ya mereka itu lebih utama ya dalam kita menghormati orang lain. Nah, kita lanjut di hadis 1038 ya dari Abdullah bin Somit, ya ia berkata, aku berkata kepada Abu Dzar, aku lewat di depan Abdurrahman bin Ummul Hakam, ya lalu aku memberi salam kepadanya, tapi ia tidak membalas sedikit pun. Nah, nah, ini sudah masuk ke bab afwan, ya tertutup tadi babnya, ya pada orang yang tidak memberi salam, ya. Lalu Abu Dzar berkata, wahai putra saudaraku, ya, maka mengapa engkau hiraukan salam tersebut, ya? Salam engkau dijawab oleh yang lebih baik daripadanya, yaitu malaikat di sebelah kanan. Jadi kalau ya malaikat pun ikut menjawab sih salam kita, ya. Nah, maka ya walaupun kita masuk kepada suatu ruangan yang tidak ada orangnya, ya atau kembali kepada rumah ya yang tidak ada penghuninya, ya maka ucapkanlah salam. Ya, tentu situ ada jin dan juga malaikat yang menjawab salam kita, ya. Mana seharusnya ya, seorang muslim itu ya menjawab salam, ya. Itu suatu kewajiban. Ya. Seperti di hadis 1039, ya. Abdullah ia berkata, ya sungguh assalam adalah salah satu dari nama Allah yang mana diletakkan di bumi, ya disebarluaskan, maka sebarkanlah di antara kalian salam. Sungguhnya apabila seseorang memberi salam kepada suatu kaum, ya, nah, lalu mereka menjawabnya, maka ia mendapat karunia satu derajat atau dinaikkan satu derajat. Karena ia mengingatkan ya mereka atas salam, ya nama baiknya Allah, salah satu nama Allah. Nah, maka jika tidak dijawab salam tersebut, ya, niscaya akan dijawab oleh yang lebih baik dan lebih suci daripada orang itu. Ya. Seakan-akan merendahkan orang yang tidak menjawab salam atau ya sebagai perbuatan keji. Engkau tidak lebih baik daripada orang yang menjawab salam. Ya. Seakan-akan hal tersebut. Ya. Hmm. Kita lihat di hadis 1040 ya tentang hukum menjawab salam. Nah, dari alasan ia berkata, ya memberi salam adalah sunnah, sedangkan menjawabnya adalah wajib. Ya, nah, ini sahih ya, namun sanatnya mauquf. Ya. Sahih tapi apa? Sanatnya itu potong. Berarti ada hadis lain yang mana semakna dengan hadis ini.
yang dikuatkan dengan hadis yang lain. Ya. Dan di sini ada tambahkan para jamaah sekalian ya, bahwa beberapa ulama ya di hadis yang lain juga ya, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang tidak menjawab salam. Nah, kalau sudah ada kata laknat, berarti hukum tersebut adalah wajib. Ya. Jangan sampai kita tidak menjawab salam, karena hukumnya wajib. Ya. Barang siapa tidak menjawab, maka ya akan datang laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kikir tersebut. Ya. Nah, kenapa kikir? Ya, kita lihat di bab 476 ya. Orang yang kikir untuk menjawab salam atau pelit untuk menjawab salam. Ya. Di hadis 1041, ya, jadi Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, pembohongan ya, atau pembohong adalah orang yang suka berbohong dengan sumpah. Ini kebiasaan orang kafir Quraisy juga ya. Mereka memfitnah dengan kebohongan ya, sambil bersumpah ya. Dan sikap kikir adalah orang yang kikir dalam memberi salam ya. Nah, salah satu sifat orang yang pelit ya adalah orang yang pelit dalam menjawab salam, dan pencuri adalah orang yang mencuri atau meninggalkan sholat ya, seakan-akan mencuri-curi atau ya seakan-akan sibuk waktunya sampai meninggalkan sholat. Nah, maka inilah tiga sikap yang dicela dalam Islam ya. Berbohong dalam sumpah-sumpahnya, seakan-akan dia mengomong suatu yang dia yakini sendiri, padahal itu adalah suatu kebohongan. Ya, kemudian orang yang pelit, ya, salah satu sifatnya adalah orang yang pelit dalam menjawab salah. Itu salah satu sifat orang pelit. Ya. Nah, dan yang ketiga, ya pencuri, ya sikap orang-orang yang suka mencuri adalah orang yang lalai, ya, dalam sholatnya. Salah satu sikap pencuri. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga kita terjaga dari tiga sikap yang dicela tersebut. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke hadis 1042 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abdurrahman bin Sakhar, ia berkata, ya manusia yang paling kikir adalah yang kikir dalam mengucapkan salam. Orang yang paling pelit di dunia, orang yang paling pelit untuk mengucapkan salam, dan orang yang paling lemah adalah orang yang malas berdoa. Nah, ini walaupun sanadnya doif, namun hadisnya tidak didoifkan, ya. Karena ada hadis yang lain yang mendukung makna dari hadis ini. Ya. Salah satu sikap orang yang pelit dan juga menunjukkan orang tersebut pelit. Ya. Orang yang pelit dalam mengucapkan atau menjawab salam. Ya. Orang yang lemah, bukan hanya lemah fisik, ya. Nah, lemah hatinya, lemah keimanannya adalah orang yang malas dalam berdoa. Ya. Nah, sikap orang yang lemah keimanannya, ketakwaannya, ya. Dia malas berdoa. Kenapa? Kalau dia ingat tentang urusan akhirat, kebutuhan dia atas akhirat, dia tidak akan pelit dalam berdoa. Senantiasa dia akan berdoa, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dia tidak akan lupa dalam berdoa. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah. Dia meningkatkan takwa dia. Ya. Nah, ketika orang beriman, dia akan sering-sering mengingat Allah. Ya. Maka dia tidak mungkin pelit dalam berdoa. Ya. Ini bisa kita praktekkan ya para jamaah sekalian, dan juga pengingat dalam diri kita. Apakah kita termasuk orang yang kikir? Ya. Atau kita termasuk orang yang lemah? Maka kita bisa introspeksi dalam ya dengan hadis tersebut. Ya. Nah, ini kita lanjut ya sedikit lagi ya di bab 477 ya salam kepada anak-anak. Nah, dari ya hadis 1043 dari sahabat Anas bin Malik bahwa ia pernah melintas di depan anak-anak lalu memberi salam kepada mereka. Seraya berkata, ya Rasulullah SAW ya melakukan demikian kepada mereka ya. Nah, ini bagaimana ya sahabat Anas bin Malik ya meniru ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Maka sahabat Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang uh, banyak meriwayatkan hadis ya, karena sering menemani Rasulullah baik dalam safar di rumah atau melayani beliau. Nah, kita lihat di sini ya, anak-anak kecil itu tidak wajib menjawab salam. Maka ini menjadi pertanyaan, kenapa tidak wajib? Ya, di syarah ini tidak dijelaskan ya. Uh, ketika anak kecil itu nggak wajib, ya, kenapa? Ya, karena anak kecil itu belum mukallaf. Apa itu mukallaf? Dibebani atas syariat Islam. Ya.
Maka anak kecil itu tidak diwajibkan atas seluruh syariat Islam. Ya, namun dia harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Ya. Namun untuk syariat Islam, sholat, zakat, puasa, ya dan lain-lain, ya dan kewajiban-kewajiban yang lain, ya anak kecil itu tidak belum wajib, ya, karena belum mukallaf. Ya, apa itu mukallaf? Dibebani dengan syariat Islam atau kewajiban dalam amalan. Ya, kita lihat di hadis 1044, ya, dari Anbasoh, ya, ia berkata, Anbasa ia berkata, aku melihat Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu memberi salam, ya, kepada anak-anak dalam majlis yang lagi belajar. Ya, disyariatkan dalam Islam, ya, apalagi untuk zaman sekarang, ya, yang mana orang itu semakin apa individualnya tinggi, kita kita ajari anak-anak kita untuk memberi salam, ya, agar nanti dia terbiasa untuk menyapa orang dengan salam, ya, sebagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat mempraktekkan hal tersebut, yaitu apa, menyapa orang atau sesama muslim dengan salam. Mungkin kita lanjut di bab 478, yes, ketika seorang perempuan memberi salam kepada seorang lelaki, ya. Hmm. Bagaimana hukum dalam Islam, ya. Di bab 1040, di hadis 1045, bahwasanya, ya, dari Ummu Hani putra Abu Thalib, ya, bahwasanya ia mendengar Ummu Hani menuturkan, ya, aku pernah menemui Rasulullah SAW sementara beliau sedang mandi. Lalu aku memberi salam pada beliau, lalu beliau bertanya siapa, ya, aku, ya, menjawab Ummu Hani. Beliau bersabda, ya, marhaban, ya, ya Ummu Hani, ya. Maka di sini boleh, ya, ya. Rasulullah SAW tidak melarang Ummu Hani, ya, tidak menasihati atau tidak menegur Ummu Hani. Ya, maka di sini hukumnya boleh tentu. Ya. Nah, selagi lelaki tersebut tidak menimbulkan fitnah. Ya, kalau kita tahu kita mengucapkan salam kepada seorang laki dan lelaki tersebut tidak akan terfitnah dari ucapan kita, ya, maka tidak masalah. Ya. Nah, lagi-lagi di sini disyariatkan, ya, sunnahnya kita, ya, menyambut tamu dengan marhaban. Ya. Dan di sini di poin ketiga, bolehnya berbicara saat mandi dan wudhu. Ya, kenapa ya nggak boleh atau bagaimana? Nah, di hadis, ya, yang lain, bahwasannya ada beberapa kondisi kita disyariatkan tidak banyak berbicara. Pertama, saat makan. Saat makan, ya, dalam syariat Islam kita makruh untuk berbicara atau tidak, disyariatkan tidak banyak berbicara saat makan. Kemudian yang kedua, saat mandi. Nah, saat mandi, ya, dalam syariat Islam kita tidak disyariatkan atau tidak dimakruhkan untuk banyak berbicara, dan juga saat wudhu. Nanti insya Allah kita akan ketemu, ya, hadisnya. Kita lanjut, ya, di hadis 1046, ya, dari, ya, Mubarak, ya, mendengar dari Al Hasan menuturkan bahwa para perempuan memberi salam kepada para lelaki. Ini nggak masalah, ya, sekali lagi, ya. Kita lanjut, ya. Bagaimana dengan kebalikannya, memberi salam kepada seorang perempuan, ya. Di hadis 1047, ya, dari Syahr, ya, ia berkata, ya, aku mendengar Asma berkata dan bahwasannya Nabi Rasulullah SAW, ya, lewat di depan masjid. Nah, sementara sejumlah perempuan sedang duduk-duduk, ya, di suatu majlis. Beliau lalu memberi mereka salam dengan isyarat tangan, ya. Lalu bersabda, berhati-hatilah kalian tentang kufur terhadap para pemberi nikmat, dan berhati-hatilah kalian tentang kufur terhadap para pemberi nikmat. Salah seorang di antara perempuan itu berkata, ya, kami berlindung kepada Allah, wahai Rasulullah SAW, ya, wahai Nabi Allah, ya, dan kufur terhadap nikmatnya Allah. Lalu beliau bersabda, benar, ya. Nah, ini satu, ya, doa yang bagus. Nah, salah seorang di antara kalian, ya, telah lama melajang. Ya, kemudian, ya, setelah menikah dia marah kepada suaminya dan berkata, demi Allah, aku tidak pernah sesaat pun melihat satu pun kebaikan darinya. Itulah sikap kufur terhadap nikmat Allah, dan itulah kufur terhadap pemberi para nikmat. Salah satu bentuk kekufuran itu, ya, ketika kita menghina, ya, orang lain, ya, dengan suatu keadaan orang, ya, kita menghina orang tersebut tidak pernah memberikan kebaikan, ya. Nah,
Berarti ya orang wanita tersebut yang mencela suaminya bahwa ia tidak pernah mendapatkan kebaikan dari suaminya. Ya. Salah satu bentuk kufur nikmat. Ya. Kufur nikmat adalah salah satu sikap atau amalan yang dikategorikan durhaka kepada Allah. Itu sikap orang-orang ya Yahudi ya, yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jauhi ya hal tersebut. Jangan sampai kita termasuk dari ya hamba Allah yang durhaka kepadanya ya. Nah, kita lanjut ya di hadis 1048 ya. Dari Asma ia berkata, ya, Rasulullah SAW pernah melintas di depanku ya, ketika aku sedang bersama teman-teman sebaya. Ya, beliau lalu memberi salam ya pada kami. Saya bersabda, ya, hati-hatilah kalian terhadap sikap kufur kepada pemberi nikmat. Ya. Aku saat itu adalah orang yang paling berani di antara ya teman-teman sebayaku untuk bertanya. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, apa itu kufur terhadap para pemberi nikmat? Lalu beliau menjawab, ya, salah seorang di antara kalian, ya, lama majang ikut keduanya, ya, ikut kedua orang tuanya, lalu Allah memberinya suami dan memberinya anak. Ya, dia marah dan berkata, ya, engkau tidak pernah memberikan kebaikan sedikit pun kepada, ya. Ini salah satu sikap yang dicela ya, lagi-lagi, ya, kedua kalinya. Dengan sanad yang berbeda ya, dengan hadis yang atau makna hadis yang sama ya, maka kita jauhi ya hal tersebut ya. Kemudian kita lanjut di bab 480 ya, orang yang tidak suka memberi salam kepada orang tertentu ya, akan menjauhkan orang tersebut ya, seperti menghajar. Bagaimana hukumnya dalam Islam ya, di hadis 1049 ya. Nah, dari Thariq ia berkata ya, kami sedang duduk di rumah Abdullah, lalu datanglah seorang memberitahu saya berkata, ya telah tiba waktu sholat. Lalu ia bangkit, kami pun ikut bangkit bersamanya. Kami kemudian lalu memasuki masjid. Ya, orang-orang ruku depan masjid. Ya. Lalu Abdullah bertakbir dan ruku. Ya, kami berjalan dan melakukan seperti itu, seperti apa yang ia lalu lakukan. Lalu ada seseorang laki tergesa-gesa dan berkata, Assalamualaikum ya Abdurrahman. Dia menjawab ya, ya, Maha benar Allah dan sempurnanya Rasulullah SAW. Ketika kami selesai sholat, ya Abdullah ya pulang menemui keluarganya. Kami duduk di tempat kami menunggu sampai keluar. Ya. Nah, kami bertanya, ya, satu sama lain, ya, siapa yang akan bertanya kepadanya? Ya. Baik menjawab, ya, aku akan menanyainya. Ya, dia lalu berkata, ya Rasulullah SAW bersabda, ya, nanti di akhir zaman, ya, ada salam kepada orang tertentu, ya, menjebarnya pedagang hingga istri membantu suaminya, ya, dalam berdagang, ya, putus hubungan silaturahim, ya. Nah, menyebarnya tulisan, tampak kesaksian palsu dan tersembunyi kesaksian yang benar. Nah, inilah bagaimana nanti tanda-tanda akhir zaman juga. Ya. Ketika menyebarnya, ya perdagangan hingga istri membantu suaminya dalam berdagang, ya. Nah, putus hubungan silaturahim, ya, sudah menjadi kebiasaan memutus silaturahim, ya. Nah, menyebarkan fitnah-fitnah, ya, atau apa seperti zaman sekarang seperti artikel-artikel yang nggak jelas ini dari mana sumbernya, ya. Kabar burung yang banyak tersebar ya tanpa kesaksian palsu. Nah, banyak omongan-omongan yang palsu atau kabar-kabar yang bohong ya, tersembunyinya kesaksian yang benar atau tersembunyinya suatu yang hak, yang sesuatu itu kebenaran itu ya disebarluaskan. Nah, inilah salah satu tanda akhir zaman dan itu juga yang pada orang-orang yang hanya mengucapkan salam kepada orang-orang tertentu saja, yang tidak mau mengucapkan salam kepada seluruh kaum muslimin, dan itu kita dapati pada ya zaman sekarang akhir zaman ini ya, yang mana orang ya mengucapkan salam kepada orang-orang yang dekat kepadanya saja. Ya. Ketika orang tersebut ya tidak dekat, dia tidak mengucapkan salam ya, mengabaikannya. Ya. Maka inilah yang dicela dalam syariat Islam. Ya. Lanjut ke hadis terakhir ya. Hadis 1050 dari Abdullah bin Amr, ia berkata, ya, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, Islam manakah yang paling baik? Ya, perbuatan dalam Islam apa yang paling baik? Yang dimaksud dari hal tersebut, ya. Beliau menjawab, ya, engkau memberi makan dan mengucapkan salam, ya, kepada yang engkau kenali atau yang engkau tidak kenal. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih, ya.
Hadisnya sangat-sangat kuat ya, diriwayatkan oleh dua ya imam besar hadis, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Walaupun dengan syarat atau lafaz yang bisa berbeda. Inilah bagaimana syariat Islam ya menjaga salah satu amalan pembuka silaturahim yang mana mengandung doa ya. Jadi satu amalan mengandung dua ya amalan, atau bisa kita bilang ya jenis amalan ya. Satu amalan mengandung dua jenis amalan, yaitu apa? Ya, silaturahim. Menyambung silaturahim ya, yang mana diawali dengan kita mengucapkan salam kepada saudara sesama muslim. Ya, dan juga berisikan doa untuk mendoakan saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, dan juga kaum muslimin dengan keselamatan, ya, rahmatnya Allah dan juga keberkahan dari. Maka dari itulah kita ya budidayakanlah salam. Ya. Yang mana salah satu syarat Islam yang mana mulai ditinggalkan pada zaman sekarang. Ya. Maka kita budidayakan. Ya. Yang mana maknanya atau kandungannya begitu luas, ya. Begitu bagus ya. Kalau kita mengerti atas ya, kandungan dari salamnya. Sampai hadis 1050 para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan ya tentang keutamaan salam, ya syariat salam, dan juga ya bagaimana para sahabat mempraktekkan atau ya menuturkan salam kepada kaum muslimin yang lainnya atau kepada para sahabat yang lain. Ya, ada yang ditanyakan para jamaah sekalian ya. Sebelum kita tutup ya pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah cukup Ustadz. Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup ya kita akhiri pertemuan pagi hari ini ya. Insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita ya. Setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari mizan ya, yaumil mizan ya. Di hari kita ditimbang amal soleh kita. Dan insya Allah kita ya dipertemukan ya bersama umatnya Rasulullah SAW sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Barakallahu fikum ya para jamaah sekalian ya. Ana minta maaf ya bila ada kekurangan atau kekeliruan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.